Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue kering buat isi toples di hari raya. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja tanpa cetakan langsung jadi. Dan untuk satu resep kue ini menghasilkan dua jenis kue kering yang rasanya enak banget, lumer, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan di bulan puasa ataupun disajikan buat di hari raya nanti. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan 1 bungkus atau 200 gram margarin. Teman-teman boleh ganti dengan butter ya, sesuai selera aja. Lanjut masukkan 75 gram gula halus atau teman-teman boleh ganti dengan gula pasir yang di blender hingga halus. Kemudian kedua bahan ini kita aduk-aduk aja. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Kita ngaduknya sebentar aja selama kurang lebih 1 hingga 2 menit. Pastikan adonannya tercampur rata, halus lembut seperti ini. Setelah adonan udah tercampur, selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Untuk kuning telurnya kita gunakan yang segar ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, pastikan kuning telur dan adonannya tercampur rata. Ini kita ngaduknya sebentar aja, asal nyampur ya teman-teman. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukkan 30 gram susu bubuk, saya pakai merek Denko. Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena. Lanjut kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata. Sekali lagi teman-teman, untuk ngaduk semua bahannya boleh menggunakan spatula atau sendok ya. Pastikan adonan tercampur rata seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 300 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang atau teman-teman boleh juga gunakan protein rendah ya. Untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan spatula. Pastikan semua bahannya tercampur rata. Jadi untuk tepungnya ini teman-teman kita masukkan bertahap aja biar tekstur adonannya itu pas ya, biar nggak kebanyakan tepung. Jadi untuk tepungnya kita masukkan secara bertahap. Nah, setelah adonan udah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan semua sisa tepung terigunya. Lanjut kita aduk-aduk lagi, semua tepung terigunya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya kita bagi dua adonan sama rata. Biar sama, teman-teman boleh timbang ya. Lanjut untuk adonan pertama, kita bentuk adonannya bulat-bulat aja. Sekarang langsung aja adonannya kita bulat-bulatkan. Di sini biar hasilnya sama, saya gunakan sendok takar yang 5 ml atau teman-teman boleh juga gunakan 1 sendok teh ya. Di tahap ini untuk besar kecil adonan yang kita ambil sesuai selera aja. Kemudian adonan kita bulatkan. Untuk caranya teman-teman lihat aja videonya hingga selesai. Untuk hasilnya setelah dibulatkan seperti ini. Lanjut kita ulangin lagi, kita ambil adonan lalu kita bulatkan. Pastikan adonan yang kita bulat-bulatkan ini mulus licin ya teman-teman. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti bisa. Kita lakukan terus menerus hingga adonannya habis kita bulatkan semua. Setelah adonannya kita bulatkan, lalu kita susun di loyang. Untuk loyangnya ini tidak saya oles dengan apapun ya teman-teman. Kalau loyang teman-teman lengket, sebaiknya dialasi dengan kertas roti ataupun dioles sedikit dengan margarin ya. Nah, gimana, mudah banget kan? Bikin kue kering yang cuma diaduk-aduk aja tanpa cetakan langsung jadi seperti ini, dijamin. Resep yang ini anti gagal dan teman-teman semua pasti pada bisa bikinnya. Yuk cobain di rumah buat di hari raya nanti. Oke, untuk adonan yang bulat-bulatnya udah siap ya, kita sisihkan dulu. Untuk di cookies yang keduanya, pertama kita siapkan dulu wafer selamat yang seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sekarang langsung aja kita siapkan alas kerjanya. Di sini saya gunakan plastik, ini plastik biasa ya. Kemudian kita ambil adonan secukupnya aja. Lalu kita pipihkan atau kita ratakan adonan. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Di tahap ini kita gilas adonannya hingga tipis atau untuk tebal tipisnya sesuai selera aja. Setelah adonannya kita gilas seperti ini, sekarang langsung aja kita ambil wafer selamat yang kita siapkan tadi. Ini kita taruh di atas adonan, lalu kita tekan sedikit ya teman-teman biar menempel dengan adonan. Kemudian kita tutup. Lalu kita rapikan seperti ini.
Setelah wafernya udah tertutup, lalu plastiknya kita buka. Kemudian bagian pinggirnya kita rapikan. Ini kita potong aja menggunakan pisau. Untuk adonan sisa yang pinggir-pinggir seperti ini bisa kita gunakan kembali. Bagian pinggir kiri kanannya juga kita rapikan seperti ini. Setelah kita rapikan, langsung aja kita potong. Untuk satu wafernya ini saya potong menjadi 3 bagian. Di tahap ini teman-teman gunakan pisau yang tajam ya, biar mudah saat kita potong wafernya. Nah ini udah jadi, sekarang kita lihat hasilnya. Tuh teman-teman, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik ya. Lanjut kita ambil semua adonan yang udah kita bentuk seperti ini, sambil kita rapi-rapikan ya. Nah gimana teman-teman, mudah banget kan bikin cookies yang kedua ini. Dijamin ya, kalau teman-teman cobain di rumah pasti bisa ya. Oke teman-teman, setelah kita bentuk seperti ini, selanjutnya kita tata di atas loyang. Untuk loyangnya ini juga tidak saya oles ya, kita susun aja seperti ini. Kelihatan teman-teman, hasilnya cantik ya. Cocok banget nih buat teman-teman jadikan isi toples di rumah. Untuk caranya sama aja, kita lakukan terus-menerus hingga semua adonannya habis kita bentuk seperti ini semua ya. Ya udah, lanjut kita panggang. Sekarang kita siapkan bahan olesan ini untuk cookies wafer ya. Kita siapkan 1 butir telur, lalu kita tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, setengah sendok teh susu kental manis, kemudian kita tambahkan beberapa tetes aja warna kuning. Ini opsional ya. Kemudian semua bahannya kita kocok lepas aja, pastikan semua bahannya tercampur rata. Setelah bahan olesnya udah tercampur seperti ini, kelihatan hasilnya halus lembut ya, kita sisihkan dulu. Sekarang langsung aja cookiesnya kita panggang. Panaskan oven, ini sudah 10 menit saya panaskan. Setelah suhu ovennya stabil, lalu kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Kita panggang cookies coklatnya di suhu 130 derajat. Api atas bawah ini kita panggang hingga matang, kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit atau pastikan cookiesnya udah matang, teman-teman bisa cek di bagian bawah cookiesnya. Kalau udah warnanya kecoklatan, itu tandanya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita biarkan dulu cookiesnya di suhu ruang hingga dingin. Nah jadi untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya. Lanjut untuk di adonan cookies kedua, kita panggang juga di bagian rak bawah. Untuk suhunya sama aja ya teman-teman, 130 derajat. Api atas bawah ini kita panggang dulu setengah matang, sekitar 8 menit ya. Setelah kurang lebih 8 menit atau pastikan cookiesnya ini setengah matang, lalu kita angkat, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita biarkan dulu hingga cookiesnya ini dingin di suhu ruang aja ya. Ini kita angin-anginkan aja dulu. Nah ini teman-teman, setelah cookiesnya dingin, sekarang kita siapkan bahan olesnya tadi. Kita oles aja di atas permukaan cookiesnya seperti ini. Kita oles hingga rata ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah dioles rata seperti ini, kemudian kita siapkan wijen, lalu kita taburkan di atas permukaan cookiesnya seperti ini. Selain menggunakan topping wijen, teman-teman bisa juga gunakan keju ataupun topping kacang tanah yang sudah disangrai ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Oke teman-teman, cookies keduanya udah siap, sekarang kita oven lagi. Sekarang kita panggang lagi ya untuk cookies nastarnya di bagian rak bawah. Untuk ovennya sudah saya panaskan. Lalu kita panggang di suhu 130 derajat, api atas bawah selama 15 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 menit kita panggang atau pastikan nastar wafernya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari oven. Jadi untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya. Nah, ini udah matang, kelihatan warnanya udah kuning kecoklatan. Kita biarkan dulu cookiesnya di suhu ruang hingga dingin. Sekarang kita beralih ke cookies coklat yang udah dingin. Untuk toppingnya di sini kita siapkan air yang udah mendidih, lalu kita lelehkan 100 gram coklat ECC. Biar coklatnya cepat leleh semua, kita aduk-aduk ya teman-teman. Untuk apinya kita gunakan api sedang aja. Nah untuk coklatnya kita tim seperti ini hingga leleh semua ya. Jika udah lanjut kita angkat dan siap digunakan.
Sekarang langsung aja kita siapkan topping. Di sini kacang tanah yang udah dicincang-cincang, kemudian coklat ganas yang udah kita lelehkan tadi. Untuk caranya di sini kita ambil cookies yang udah dingin, lalu kita celupkan ke dalam coklat yang kita lelehkan tadi. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Nah, ini kita goyang-goyang ya biar coklatnya itu rata bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita taruh lagi di loyang. Terakhir kita tambahkan topping kacang tanah yang udah disangrai, lalu saya cincang-cincang kasar aja. Nah, gimana teman-teman, mudah banget kan bikin kue coklat yang satu ini. Dijamin resep yang ini pasti laris manis karena seriusan rasanya enak. Kue keringnya ini lumer banget di mulut ya. Dijamin anak-anak pada suka semua. Dan resep yang ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan di bulan puasa ataupun disuguhkan buat di hari raya nanti. Dua resep kue kering yang ini recommended banget ya buat teman-teman cobain di rumah. Sekedar cerita aja teman-teman, resep yang ini favorit banget dan andalan buat jualanku di hari raya karena seriusan resepnya ini beneran enak banget, apalagi ditambah dengan topping dan perpaduan wafernya itu dijamin enak ya. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue keringnya pasti bisa ya kita lakukan terus-menerus hingga selesai. Alhamdulillah teman-teman, kedua kue kering ini udah siap dan udah dingin. Langsung kita kemas ke dalam toples ya. Untuk hasilnya kelihatan cantik banget. Nah, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget. Kedua cookies ini recommended buat isi toples teman-teman di hari raya. Sekarang langsung aja saya cobain. Untuk tekstur cookies coklat ini lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya dijamin enak banget, lumer, berasa coklat kacangnya recommended. Dan untuk nastar wafernya juga enak banget, renyah ya, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.